parsial sehingga tidak bisa memicu potensial aksi. Nah, pompa natrium kaliumnya masih bekerja tapi tidak cukup cepat mengatasi perubahan eksternal. Hasil akhirnya paralisis flasid selama 1-2 jam. Hal ini adalah kegagalan gradien, bukan kegagalan pompa. Solusinya apa? Bisa dengan glukosa plus insulin 4 yang memindahkan kalium ke dalam sel. Bisa juga dengan diuretik tiazid yang meningkatkan ekskresi kalium. Yang penting adalah hindari puasa dan makanan tinggi kalium. Nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa pompa natrium kalium itu tidak bisa mengatasi gangguan akut dari luar. Ia bekerja jangka panjang. Lalu cara berpikir kita semakin kokoh bahwa terkadang ada kalanya masalahnya itu bukan pada penjaganya, tapi pada pintu gerbang yang tiba-tiba diserbu. Kemudian keyakinan kita terus-menerus baru bahwa stabilitas internal itu butuh pertahanan ganda, penjaga di dalam dan pengendalian di luar. Pesannya apa? Jadi jangan hanya andalkan pompa internal kita, jaga juga lingkungan eksternal kita, karena tidak ada penjaga yang kuat jika banjir datang dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah penyelamat yang memastikan kelangsungan hidup sel. Keempat, bagaimana sih pompa natrium kalium itu bekerja secara efisien? Sebenarnya, bagaimana sih pompa natrium kalium itu bekerja tanpa mengganggu aktivitas potensial aksi? Pompa ini bekerja secara bertahap di latar belakang untuk memperbaiki ketidakseimbangan kecil ion yang terjadi selama potensial aksi tanpa mengganggu proses utama potensial aksi. Kemudian, kenapa sih pompa natrium kalium itu dianggap hemat energi? Karena meskipun menggunakan ATP, pompa ini hanya memperbaiki ketidakseimbangan kecil yang terjadi selama potensial aksi sehingga bekerja secara efisien. Selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan pompa natrium kalium untuk memulihkan distribusi ion? Waktu pemulihan itu bervariasi tergantung aktivitas sel, tetapi pompa ini bekerja secara bertahap untuk memastikan distribusi ion kembali ke kondisi semula dalam jangka panjang. Jadi, bayangkan sebuah mesin yang bekerja di latar belakang tanpa gangguan untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Nah, dalam tubuh kita, pompa natrium kalium itu mirip dengan mesin ini yang bekerja tanpa harus mengganggu aktivitas potensial aksi. Untuk waktu pemulihannya begini. Jadi, pompa ini tidak perlu bekerja segera setelah setiap potensial aksi karena perubahan konsentrasi ion selama potensial aksi sangat kecil. Nah, dia bekerja secara bertahap yang memastikan distribusi ion kembali ke kondisi semula